Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting ini. Terima kasih juga kepada Pak Yasir sebagai supervisi Bahasa Indonesia hari ini. Untuk anak-anak, hari ini kita adalah supervisi Bahasa Indonesia. Jadi nanti jika ada pertanyaan ataupun hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung tanyakan melalui Zoom meeting ini. Baik, sebelumnya, sebelum kita memulai Zoom meeting kali ini, lebih baik dan alangkah indahnya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin ya. Berdoa dimulai. Amin. Baik, di kolom chat itu terdapat absensi Bahasa Indonesia. Silakan nanti kalian bisa absen melalui kolom chat itu, melalui Google Form. Materi kali ini kita akan membahas mengenai teks pidato. Saya share dulu screen-nya. Baik, sudah ada semuanya screen-nya? Belum, masih loading, Pak. Masih loading. Oke. Sudah muncul? Sudah. Sudah muncul? Sudah. Sebentar, saya malah ngeblank ini. Sudah muncul ya? Udah. Oke, baik. Yang kita bahas kali ini adalah mengenai teks pidato. Sesuai dengan yang pernah di awal pertemuan kita bahas, yaitu nanti kita akan adakan pertanyaan secara lisan, dan bisa aja nanti saya tunjuk atau kalian bisa mengajukan diri untuk menjawab. Nah, nantinya kalian yang menjawab ini akan mendapatkan poin-poin yang lebih dari yang lainnya. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan mengenai tujuan dari teks pidato ini, tujuan pembelajaran ini. Saya akan bahas dulu. Baik, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu mengetahui tentang teks pidato. Yang kedua, siswa mampu mengetahui metode dalam teks pidato. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui fungsi dari teks pidato. Yang keempat, siswa mampu membuat teks pidato dengan baik. Dan yang kelima adalah siswa mampu berpidato dengan baik. Yang pertama kita bahas adalah pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan. Nah, di sini pidato itu biasa kalian lihat ya, mungkin contoh dalam upacara bendera, waktu kalian masih pembelajaran secara tatap muka, itu ada pembina yang memberikan pidato atau amanat dalam upacara tersebut. Jadi pembina tersebut memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan pesan kepada kalian, contohnya untuk menjaga sikap yang baik, menggunakan pakaian rapi, dan lain-lainnya. Nah, pidato yang baik adalah suatu pidato yang dapat memberikan kesan positif
bagi orang-orang yang banyak orang-orang banyak mendengarkan pidato yang disampaikan tersebut. Jadi gini, pidato yang baik itu memberikan kesan yang baik ya, hal yang positif kepada para pendengarnya. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian nanti memberikan pidato di depan umum, berikan pidato itu atau jadikan pidato itu sebagai pidato yang baik untuk para pendengarnya. Ya. Lalu orang yang berpidato itu disebut adalah orator. Atau kalau ada pertanyaan, orator itu apa, Pak? Orator adalah orang yang berpidato. Ya, nantinya kalau memang ada pertanyaan seperti ini, orang yang berpidato adalah orator. Atau orator adalah orang yang berpidato. Nah, sampai sini lanjut ya. Lalu ini adalah kriteria berpidato. Yang pertama adalah isi pidato yang akan disampaikan memiliki kesesuaian dengan kegiatan atau acara yang berlangsung. Contoh gini, contohnya kalian akan berpidato di acara kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pidato yang kalian sampaikan sesuai dengan temanya, yaitu Hari Kemerdekaan. Bukan berarti kalau kalian pidato di Hari Kemerdekaan, kalian menyampaikannya pidato mengenai Muharram, contohnya. Itu jangan ya, itu disalahkan ya. Ya bukan disalahkan, maksudnya itu tidak tepat. Jadi sesuaikan isi pidato dengan acara yang berlangsung. Lalu isinya bersifat menggugah serta dapat bermanfaat bagi para pendengar pidato tersebut. Jadi isi dari setiap pidato usahakan wajib yang namanya menggugah atau bisa membuat seseorang itu mengikuti dengan pidato yang kita sampaikan. Jadi contohnya kita berpidato mengenai menjaga lingkungan agar bersih dan tidak ada sampah yang berserakan. Nah, itu tujuannya adalah untuk orang-orang itu dapat membuang sampah pada tempatnya. Nah, lalu isi pidatonya tidak menimbulkan pertentangan. Nah, mungkin pertentangan di sini bisa menjadi perbedaan ya. Contoh kalian membahas mengenai budaya, tapi yang kalian bahas di situ adalah budaya-budaya yang mungkin bertentangan dengan norma-norma yang ada contohnya. Lalu isinya benar, objektif, dan jelas. Jadi isinya benar-benar ada. Jadi kalian kalau berpidato depan umum, jangan asal berpidato, tapi jelas isinya ada. Atau jelas-jelas terjadi, ada objeknya. Lalu bahasa yang dipakai dapat dengan mudah dipahami pendengar. Nah, jadi kalau kalian berpidato, sesuaikan atau bahasa yang kalian gunakan sesuaikan dengan tempatnya. Kalau memang pidato kalian itu contohnya di depan halayak umum, jangan gunakan bahasa yang susah dimengerti oleh orang lain. Contoh gini, bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu biasanya dapat dimengerti oleh semua pendengar. Nah, gunakan bahasa Indonesia agar semua pendengar kita mengerti apa yang kita bicarakan. Jangan menggunakan bahasa daerah yang belum tentu semua orang itu paham dengan bahasa yang kita jelaskan itu. Nah, bahasanya disampaikan dengan santun, bersahabat, dan rendah hati. Nah, jadi bahasanya itu yang kita sampaikan itu tidak, contoh kita berpidato dengan marah-marah contohnya. Boleh kita berapi-api dalam pidato, tapi harus tetap tahu pada tempatnya. Tetap bersahabat bahasanya, tetap santun. Intinya jangan, kalau memang kalian berpidato, jangan yang namanya marah-marah. Oke, lalu sampai sini ada yang mau tanya dulu? Boleh, yang mau tanya, silakan. Kalau nanya dapat poin, Pak. Boleh dapat poin. Saya selesaikan dulu aja ya berarti ya. Biar nanti Iya, selesai aja. selesaikan dulu biar nanti kalian tanya biar lebih puas. Oke, di sini ada istilah-istilah dalam pidato. Jadi pidato itu punya istilah ya. Ada yang menyebutnya itu sebagai gagasan, ada yang disebut itu sebagai pikiran, ada yang disebut itu sebagai pandangan, lalu ada sebagai arahan atau pesan. Yang tadi saya bilang, sesuai yang saya bilang. Contoh kita paling mudah adalah saat upacara bendera, contohnya di hari Senin itu. Pembina itu memberikan contohnya arahan kepada kita, pesan kepada kita, pandangan kepada kita. Jadi mengarahkan kita kepada hal-hal baik.
memberi pesan kita agar kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu contoh istilah-istilahnya. Lalu struktur teks pidato. Nah, strukturnya ada 3 ya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi pidato, yang ketiga ada penutup. Nah, ini pembukaan ya dari awal ya, mungkin yang dari awal yang puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Lalu yang terakhir ada mungkin sholawat serta salam. Kemudian isi pidato, apa yang kita ingin bicarakan, itu dibahas di isi pidato. Kemudian ada penutup. Penutup itu biasanya berisi permohonan maaf kalau atau jika ada kesalahan dalam berbicara. Gitu. Lalu ini adalah tujuan berpidato. Nah, yang pertama, mempengaruhi orang lain supaya mau mengikuti apa kemauan kita dengan sukarela. Jadi mempengaruhinya dengan baik ya, jangan mempengaruhi hal-hal yang negatif ya, tapi hal yang positif. Ya tadi contohnya, contoh kita mempengaruhi mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, atau jika ada sampah di jalan bisa diambil dan buang pada tempat sampah atau tempatnya. Jadi mempengaruhi orang-orang itu supaya melakukannya dengan sukarela, bukan terpaksa. Nah, lalu ada memberikan suatu pemahaman atau sebuah informasi kepada orang lain. Nah, jadi berikan pidato itu sebagai pemahaman atau informasi untuk orang tersebut. Contohnya kita sekarang lagi pandemi. Kita berikan informasi untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara contohnya 3M atau 5M. Lalu ada membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang disampaikan dan menghibur. Sehingga orang lain senang dengan apa yang disampaikan. Jadi pidato itu buat orang-orang itu menjadi senang untuk mendengarnya. Jadi kalau suatu saat kita berpidato lagi, orang tersebut juga pasti akan senang. Oh, bakal antusias untuk mendengarkan apa yang akan kita bicarakan nanti atau akan yang kita sampaikan di pidato nanti. Lalu kemudian metode. Nah, ini beberapa metode dalam pidato ya. Yang pertama itu ada impromptu. Nah, di sini impromptu itu jadi metode dalam pidato ini tanpa persiapan apapun. Jadi contoh gini, saya menunjuk Tri Rahman ya contoh untuk melakukan pidato, tapi Tri Rahman belum yang namanya melakukan persiapan, belum ada teksnya, belum ada ide untuk apa. Nah, ini namanya impromptu. Jadi tidak ada persiapan terlebih dahulu, asal pidato aja gitu. Tapi pidato jelas ya, sesuai dengan acaranya. Lalu ada memoriter. Nah, di sini biasanya sering dilakukan oleh para siswa ya. Jadi di sini sifatnya itu menghafalkan teks pidato. Nah, setelah menghafal ini baru kalian yang namanya berpidato depan umum. Nah, ini sering dilakukan, tapi kelemahan dari memoriter ini atau metode pidato ini yaitu jika kalian lupa satu kalimat, biasanya bisa lupa semuanya. Makanya ini agak bahaya juga, harus dipersiapkan secara matang. Lalu ada naskah. Nah, ini biasanya sering dilakukan oleh orang-orang pidato membawa naskah biasanya. Jadi saat berpidato, orator itu biasa membawa naskah agar tidak lupa. Walaupun terkadang ada orator itu yang sudah hafal teksnya, tapi takutnya lupa, makanya ia membawa naskah pidatonya. Kemudian ada ekstemporan, yaitu metode berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar. Nah, jadi lebih sederhananya gini, ekstemporan ini biasanya sudah membuat pidato, sudah jadi semua pidatonya, sudah kalian siapkan, tapi sistemnya bukan menghafal, bukan membawa teks, tapi kalian paham apa isi pidato tersebut. Jadi nanti saat kalian berpidato, itu mengalir aja bahasanya atau kalimatnya mengalir sesuai dengan persiapan yang sudah kalian lakukan. Nah, ini yang harusnya sering kalian lakukan ya. Kalau kalian memang ada tugas untuk berpidato, kalian usahakan gunakan metode ekstemporan. Karena ini secara garis besarnya itu harus tahu. Dan kalian tanpa ada teks pun biasanya sudah hafal. Tanpa menghafal juga. Intinya harus tahu garis besarnya. Contohnya,
yang kalian akan sampaikan adalah mengenai vaksinasi contohnya. Nah, di situ kalian sudah tahu apa fungsi vaksinasi dan lain-lain. Jadi garis besarnya udah tahu. Makanya nanti saat kalian berpidato, itu kalian tidak perlu yang namanya membawa teks atau menghafal lagi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah ciri-ciri pidato. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Jadi pidato kalian ada tujuannya ya. Tujuannya untuk apa pidato itu? Nah, apakah untuk arahan ataukah untuk memberi pesan kepada para pendengarnya? Nah, itu ada tujuannya. Lalu ada isinya mengandung kebenaran. Nah, ini yang tadi makanya tadi ada benar, objektif ya. Jadi isinya benar, tidak mengarang. Apa yang kalian sampaikan itu harus ada buktinya atau benar-benar terjadi. Tidak hanya sebagai atau hanya opini atau pendapat kalian saja, tapi ada hal yang dibuktikan. Kemudian cara penyampaian sesuai dengan para pendengar. Nah, ini biasanya dalam melakukan pidato itu ada yang melakukannya secara langsung atau buru-buru biasanya, atau yang penting selesai. Nah, intinya kalau kalian menyampaikan sebuah pidato, itu sesuaikan dengan pendengar kalian. Contoh, kalian berpidato depan kelas, ya kalian harus sesuaikan. Yang mendengarkan kalian itu seusia atau seumuran dengan kalian, sesuaikan. Kalau kalian berpidato di depan umum, contohnya banyak khalayak umum, ya kalian sesuaikan juga. Intinya sesuaikan dengan siapa yang kalian tujukan pidato itu, lalu di mana tempatnya. Kalau di ruangan usahakan sampai ujung-ujung juga kedengaran suara kalian. Kalau depan atau di alam terbuka atau di outdoor atau di lapangan terbuka, itu kalian juga harus wajib yang namanya pendengar itu mendengar suara kalian. Kemudian menciptakan suasana efektif dengan pendengar. Nah, ini efektif ini maksudnya itu tidak ribut ya, tidak ramai ya. Jadi intinya pendengar itu bisa secara jelas itu mendengarkan suara kalian. Tidak ada yang contohnya ngobrol segala macam. Intinya fokus terhadap pidato kalian. Ciptakan suasana itu. Mungkin lebih ke kalian mengadakan atau interaksi secara langsung, atau kalian memberikan atau intonasi dalam pidatonya itu menarik. Nah, kemudian penyampaian jelas dan juga menarik. Nah, tadi saya bilang ya, sesuai dengan menciptakan suasana efektif tadi sama. Jadi suasana efektif itu diperoleh melalui penyampaian jelas dan juga menarik. Kemudian menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Nah, tadi yang saya bilang, intonasi naik turunnya nada. Ada saatnya kalian nadanya tinggi, ada saatnya nada kalian rendah. Lalu artikulasi, jadi huruf vokal kalian harus jelas, A, I, U, E, O-nya. Lalu volume yang jelas, makanya tadi yang saya bilang sesuaikan. Kalau memang dalam ruangan, ya kalian sesuaikan sebisa mungkin dan harus bisa itu sampai belakang itu harus dengar suara kalian. Kalau di luar atau di luar ruangan, ya mau nggak mau kalian suaranya harus dilantangkan lagi. Bukan marah-marah ya, lantang ya. Jadi suaranya volumenya harus tinggi. Bukan berarti tinggi itu marah-marah, tapi sesuaikan intinya dengan lingkungan yang saat kalian menyampaikan pidato tersebut. Nah, lanjut. Ini lalu fungsi pidato. Yang pertama, mempermudah komunikasi antara atasan dengan bawahan. Yang kedua, mempermudah komunikasi antara sesama anggota dalam suatu organisasi. Yang ketiga, menciptakan keadaan yang kondusif, di mana cukup satu orang saja yang melakukan orasi tersebut. Jadi para pendengar sebisa mungkin jangan ada yang mengobrol nantinya kalau kalian melakukan pidato. Makanya buat pidato semenarik mungkin. Kemudian mempermudah komunikasi. Jadi dari keseluruhan ini intinya adalah mempermudah komunikasi. Nah, persiapan pidato. Yang pertama, wawasan pendengar pidato secara umum.
mengetahui durasi lama waktu pada saat berpidato. Jadi kalian harus tahu dikasih durasi berapa menit kalian untuk melakukan pidato tersebut. Contohnya dikasih waktu 10 menit. Ya usahakan 10 menit itu selesai, jangan lebih, ya. Kemudian menyusun kata-kata sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, usahakan dalam pidato tersebut adalah kata-katanya disusun biar kalian tidak atau pendengar tidak bingung oleh pidato kalian. Yang keempat, mengetahui jenis pidato serta tema acara. Tadi jenis ada beberapa ya, ada impromptu, ada memoriter, ada extemporan, ada beberapa. Lalu tema acaranya, sesuaikan temanya. Kalau memang acaranya acara Muharram, ya kalian pidatonya harus tentang Muharram, tentang keislaman. Kalau pidatonya mengenai kemerdekaan, ya kalian sesuaikan. Lalu menyiapkan berbagai bahan dan perlengkapan pidato. Nah, kalau kalian ada sesuatu properti yang dipakai, contoh ada hal yang digunakan dalam pidato tersebut, ya kalian persiapkan perlengkapannya apa aja yang kalian butuhkan. Gitu. Lalu ini yang terakhir adalah cara membuat teks pidato. Yang pertama adalah tentukan tema pidato. Jadi bukan judul ya, bukan judul ya ini ya, tapi tema. Tema itu beda dengan judul. Tentukan tema yang tema pidato. Jadi contohnya temanya adalah kemerdekaan. Nah, judulnya apa? 17 Agustus contohnya. Menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato kalian untuk apa? Contohnya itu untuk agar masyarakat menjadi orang yang lebih peduli atau cinta terhadap tanah air contohnya. Lalu membuat kerangka pidato. Nah, kerangka ini biasanya dari atas sampai bawah. Jadi contoh paragraf awal itu apa? Contohnya rasa syukur. Lalu paragraf 2 itu ucapan terima kasih. Paragraf 3 itu isinya mengenai apa? Lalu paragraf 4 contohnya itu penutup. Nah, lalu dari kerangka itu kalian uraikan menjadi sebuah teks pidato. Nah, seperti itu penjelasan dari teks pidato. Nah, kalau kalian ada yang mau bertanya, boleh silakan bertanya. Kalau memang ada suatu hal yang belum jelas, boleh silakan tanyakan. Nantinya, seperti di awal waktu kita pertemuan, kita ada yang namanya pertanyaan secara lisan ya. Masih ingat ya? Masih. Masih ingat. Nah, silakan yang mau bertanya, yang belum Saya mau jelas, tanya, boleh silakan. Vina. kalau misalnya kayak ceramah gitu Pak, itu termasuk pidato nggak sih? Soalnya kan kayak ceramah kan memberikan kayak arahan, terus gagasan, terus kayak apa yang kayak apa yang orang lain denger tuh harus dilakuin gitu, biar biar yang kita ngomong itu dilakuin sama orang lain gitu nggak sih? Iya, Jadi ceramah tuh sama-sama kayak pidato atau enggak gitu? sebenarnya sama. Sama ya. Kalau pidato sama ceramah itu sama, tapi mungkin bedanya kalau ceramah itu biasanya lebih sering kita kenal sebagai untuk keagamaan ya. Iya. Lebih sering untuk keagamaan, tapi kalau pidato Heeh. itu untuk umum. Bisa untuk apa aja gitu, Vina. Jadi sama, sebenarnya sama. Poin-poinnya sama dan caranya juga sama. Gitu. Silakan yang lain, boleh? Atau ada lagi, Vina? Ntar saya mikir dulu ya Allah. Kebuk. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Boleh. Jadi bedanya pidato sama ceramah itu mungkin hanya beda di penempatannya aja ya. Kalau ceramah itu lebih sering di keagamaan, kalau pidato itu lebih sering di umum gitu. Dan sama ceramah pun juga sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan temanya. Contoh kadang kan kita juga ada mendengarkan ceramah di hari contohnya Jumatan ya. Mm-mm. Bisa menjadikan temanya apa, mengenai apa, atau kita sering kadang atau saat Idul Fitri atau Idul Adha temanya biasanya mengenai itu juga ceramahnya gitu. Oke, makasih Pak. Oke. Ya, silakan boleh yang lain. Eva, Abdul Rifki, silakan kamera on ya semuanya ya. Kalau tidak on ya
ini berarti jadi sasaran untuk pertanyaan secara lisan. Nah, Saya mau nanya lagi. boleh silakan. Itu kan kayak teks pidato itu kan ditentuin kan waktunya. Ya harus tahu berapa menitnya gitu kan kata Bapak tadi. Kalau bisa waktunya pas gitu kan. Iya. Tapi kalau waktunya itu kelebihan gitu, maksudnya kan waktunya ditentuin segitu misalnya. Terus kita kelebihan gitu. Waktunya habis kita masih pidato, itu gimana? Iya sebenarnya waktu pidato itu fleksibel ya. Kalau memang nanti saat kalian disuruh pidato nih, contoh 10 menit pidato kalian. Kemudian lebih, ya lebihnya jangan sampai 1 jam. Kalau lebihnya hanya 1 sampai 5 menit ya silahkan gitu. Pasti tidak akan masalah gitu buat acara tersebut pasti. Cuman ya diusahakan kalau memang diberi waktu 10 menit, ya pidato kalian wajib 10 menit juga. Diusahakan seperti itu. Tuh. Oke, makasih. Oke, yang lain boleh? Atau final lagi mau tanya yang lain dong yang aktif. Fikris, kamera on. Rifki, kamera on. Aji, Rifki. Silakan. Dari contoh-contoh yang pernah kalian buat, ada ya. Ini kan materi sebenarnya minggu lalu juga sudah bikin tugas ya. Jadi ini kita menjelaskan yang belum dijelaskan secara langsung. Nah, nantinya pidato-pidato yang kalian buat itu nanti akan kita bagikan di sini juga atau kalian bacakan di sini. Ya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau tanya? Nah, kalau kalian tidak tanya, berarti saya nanya nih. Ya. Ada yang mau Iya. tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak nih? Silakan saya kasih kesempatan dulu. Ada yang mau nanya nggak nih? Nanti saya tunjuk siapa yang harus wajib menjawab. Terutama anak-anak yang tidak on kamera nih. Terutama anak-anak yang tidak on kamera, saya yakin biasanya sambil rebahan. Nah, silakan. Yang mau tanya dulu, boleh? Nanti saya tanya mengenai yang tadi materi kita bahas ya, mengenai teks pidato ya, mengenai seputar itu. Jadi silakan kalian ingat-ingat apa yang tadi dijelaskan. Boleh, silakan yang mau nanya. Saya kasih waktu 10 detik. Kalau nggak nanya, berarti saya nanya. Oke, tidak ada yang mau nanya, tidak ada yang bertanya. Berarti saya nanya ya. Siap-siap ya. Pertanyaan pertama, ini sesuai dengan ketentuan kita waktu awal, yaitu kita ada tes lisan. Seberapa paham kalian dengan materi-materi yang sudah dijelaskan. Tapi ini bukan ulangan kan, Pak? Ya termasuk dalam nilai. Ulangan sih bukan, tapi termasuk dalam nilai. Oke. Itu ya. Tes lisan. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama yang saya tanyakan. Apa itu orator? Orang yang berpidato. Orang yang berpidato. Oke, Vina. Semuanya boleh menjawab ya. Oke, Vina, orang yang berpidato. 1 poinnya tuh, udah ada poin. Pertanyaan kedua. Sebutkan salah satu kriteria berpidato. Hah? Salah satu kriteria berpidato. Salah satu aja, kan ada 6 ya. Yang kalian sebutkan hanya 1 aja. Nabil, boleh Nabil. Nabil Badilah. Jawab Nabil. Salah satu kriteria berpidato. Oke, berarti Nabil 1, Fahri Aditya 1, Rifki 1, Rizky 1, Bagusan Dewa 1, Fikri 1. Pas 6 tuh. Ada 6 ya. Ada 6 kriteria berpidato. Yang pertama apa Nabil Badilah?
Ya, Nabil, buka mute-nya. Kok saya nggak boleh jawab, Pak? Ntar dulu gantian. Sabar, Vina. Nabil Fadilah. Salah satu kriteria berpidato. Apa? Nabil Fadilah. Malah off kamera lagi. Nah, apa? Nabil Fadilah. Nabil Fadilah tidur kah? Nabil? Nabil Fadilah? Oke, saya tandain ya Nabil Fadilah ya. Berarti saya anggap dia ini tidak mengikuti pelajaran bahasa Indonesia karena kameranya off dan tidak menjawab pertanyaan saya. Oke, Nabil Fadilah 1. Oke, saya tanya lagi yang lain. Fikris. Fikris. Fikris Fajar. Fikris. Fikris kamera off nih. Di mute juga. Fikris. Tadi Nabil Fadilah berarti tidak mau jawab Nabil. Fikris. Oke, selama kalian belum menjawab berarti saya anggap tidak ada ya. Saya anggap berarti kalian tidak mengikuti Zoom nih. Kalau tidak mau menjawab. Karena sudah dijelaskan tadi semuanya. Oke, ada yang lain yang mau jawab? Salah satu aja dulu, salah satu. Satu. Saya, Pak. Boleh, Pak Ari. memiliki tujuan yang jelas. Satu dulu, kriteria berpidato. Memiliki tujuan Kriteria. jelas. Oh, kriteria. Mm-mm. Emang kalau yang tadi yang saya sebutin apa itu, Pak? Itu masuknya ke tujuan. Ciri-ciri nggak sih? Bentar deh. Kok ngebuk? Kriteria itu gitu, Pak. Bentar. Ayo, kriteria. Kalau tadi yang disebutkan Fadi itu ke ciri-ciri ya, ke ciri-cirinya. Ke ciri-cirinya. Apa sih kriterianya? Kriteria berpidato. Oke, saya kasih bocoran satu ya. Nanti kalian bisa menjawab yang lain. Salah satunya kriterianya adalah isinya benar, objektif, dan jelas. Isi benar. Itu salah satu poinnya. Isinya jelas, benar, dan objektif. Bentar. Tadi ingat. Kok lupa? Ih. Ayo. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ada yang mau jawab? Oke, sambil mikir kita ada pertanyaan dulu yang lain. Ya, sambil mikir tadi kriteria berpidato, sekarang kita lanjut pertanyaan dulu yang lain, yang lebih mudah. Sebutkan struktur teks pidato. Ada 3 ya, struktur pidato ya. Pembuka, Oke. isi, sama penutup bukan sih? Oke, Vina. Yang lain dong, boleh yang jawab yang lain, jangan Vina aja yang jawab. Ya. Pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan metode pidato impromptu? Nah, tadi ada 4 tuh. Apa yang dimaksud metode pidato secara impromptu? Tadi ada impromptu, memoriter, naskah, ada extemporan ya. Sekarang yang ditanyakan adalah impromptu. Tadi contohnya itu Tri Rahma nih contohnya tadi. Masih ingat? Kalau nggak salah impromptu tuh yang nggak bawa teks, nggak apalan juga, jadi tahu isinya. Gitu nggak sih? Jawab yang benar dulu dong, jangan gitu nggak sih? Ya. Iya kayak gitu Pak. Saya Gimana? yakin. Coba susun kata-katanya susun.
susun. Gini loh, kayak impromptu tuh berpidato dengan cara tidak hafalan juga tidak membawa teks. Jadi tahu isinya. Kurang tepat. Ah, Kurang tepat. Ayo, yang lain. Paling awal tuh impromptu tuh. Ayo, yang lain. Boleh yang lain menjawab. Tri Rahman. Apa, Tri? Ini materi udah kalian catat belum? impromptu dengan cara hafalannya. Bukan. Apa pakai teks? Bukan. Ayo. Apa itu impromptu? Fahri, boleh Fahri? Metode impromptu itu metode seperti apa? Metode penyampaian tanpa naskah, apa ya? Apa? Nabil Al-Rafif. Boleh menjawab? Nabil. Muhammad Nabil. Metode penyampaian pidato tanpa naskah atau catatan atau menghafal sebelumnya, Pak. Jadi Lalu? belum hafal gitu, dadakan gitu, Pak. Oke, Fahri, betul. Jadi impromptu itu metode yang tanpa persiapan ya. Jadi metode impromptu itu metode yang dilakukan tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Oke, tadi kan contohnya Tri Rahman ya. Tri Rahman itu melakukan pidato, disuruh pidato tapi belum mempersiapkan pidatonya atau teksnya terlebih dahulu. Oke. Fahri benar. Jadi Vina kurang tepat ya Vina ya. Tadi ya. Jadi nggak dapat poin. Ya enggak dong. Yang dapat Fahri, tadi kan udah dapat. Iya, iya. Sekarang kita lanjut tanya berikutnya. Nah, apa yang disebut dengan metode ekstemporan? Ekstemporan. Tadi impromptu, sekarang ekstemporan. Yuk, boleh jawab. Tadi kan impromptu kan tanpa persiapan. Oh, Nah, ini sekarang ekstemporan. menghafal. Gimana? Kata-katanya gimana kata-katanya? Bapak. Metode berpidato dengan cara menghafal naskah. Kurang tepat. Ya Allah. Kurang tepat. Haji, boleh Ji jawab Ji. Apa Ji? Metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah. Bukan, beda metode itu namanya. Itu beda metode. Nah, Deva, silakan Deva. Apa itu metode ekstemporan? Deva Nazmi. Nah, iya. Boleh Deva silakan menjawab. Atau Azril? Azril? Jangan nyengir Azril. Azril nyengir. Silakan Azril menjawab. Apa itu metode ekstemporan? Azril, buka mic-nya Azril. Jawab Azril. Azril. Ini bakal ketunjuk semua ya. Azril silakan menjawab apa itu metode ekstemporan. Tadi kan impromptu tanpa persiapan ya. Metode pidato yang dilakukan tanpa persiapan sama sekali. Nah, kalau ekstemporan itu apa, Azril? Oke, dibantu sama Rifki Sigit. Rifki Sigit, apa itu metode ekstemporan? Dari mana kamu, Rifki? Tangan, Pak. Nah, apa itu metode ekstemporan? Ya, Rifki? Pidato dengan persiapan.
Pidato persiapan ya apa gimana persiapan gimana? Ih, saya Gimana mau tuh? ngelengkapin. Ih, Boleh coba Vina, lengkapin Vina. metode dengan persiapan teks naskah. Teks naskah. Terus Ya udah, terus kurang tepat ya. Ayo yang lain. Lendra, apa itu metode ekstemporan? Lendra? Ya Lendra? Apa? Nabil, Muhammad Nabil? Nabil, buka mic-nya Nabil. Buka mic-nya, buka kameranya. Silakan. Nabil jawab, Muhammad Nabil. Pidato tanpa membuat persiapan naskah, Pak. Itu tadi impromptu. Sekarang yang tanya adalah ekstemporan. Metode pidato yang apa? Yang terlebih dahulu. Nah, itu bocorannya tuh. yang terlebih dahulu menyiapkan naskah. Ngaco nih. Masih sama jawabannya. Apa? Ekstemporan yaitu metode pidato yang terlebih dahulu Menghafalkan naskah pidato. bukan menyiapkan naskah ya. Tapi menyiapkan Menghafalkan. apa? Menyiapkan, Pak, menyiapkan pidato yang akan disampaikan. Menyiap. Pidato sampaikan. Terus menyiapkan terlebih dahulu. Nggak ada yang mau jawab nih, nggak ada yang bisa jawab. Oke, jawabannya adalah ekstemporan yaitu metode pidato yang terlebih dahulu menyiapkan konsep atau garis besar yang akan disampaikan saat berpidato. Jadi kalian bikin kerangkanya, bikin kerangka pidato terlebih dahulu. Nah, lalu ambil garis besarnya. Yang tadi saya bilang, contoh kalian berpidato mengenai pentingnya vaksinasi, ya kalian harus tahu tuh garis besarnya apa. Contoh fungsi vaksin untuk apa, lalu gunanya vaksin sampai 2 kali untuk apa. Seperti itu. Seperti ya. Lagi ya. Banyak pertanyaan yang belum dijawab sama kalian ini. Oke, lalu pertanyaan berikutnya. Masih seputar dengan metode pidato. Sekarang yang ditanyakan adalah jika kita membawa teks dalam pidato, maka disebut metode apa? Gimana? Jika kita berpidato membawa teks, maka metode tersebut disebut. Nih, jika kita pidatonya bawa teks nih, ya, bawa teks, membaca teks, itu disebut metode apa? Metode naskah. Betul. Metode naskah. Ya. Satu lagi jenis atau metode dalam pidato, memoriter. Apa itu memoriter? Biasa ini sering kalian lakukan atau sering kalian praktekkan memoriter ini. Apa? Memoriter yang menghafal naskah. Betul, yang menghafal naskah. Pidato yang dilakukan secara menghafal. Nabil Badilah tadi yang jawab ya? Oke, Nabil. Tuh udah ada suaranya Iya, Pak. Nabil nih. Yang lain boleh ya, jangan hanya orang-orang itu aja menjawab ya. Lalu tadi pertanyaan tadi kita ulang dari awal, yang awal. Sebutkan salah satu kriteria berpidato. Kenapa? Sebutkan salah satu kriteria berpidato. Memiliki gagasan. Memiliki gagasan. Kurang ya? Oh, kurang. Boleh yang lain?
Mudah dipahami pendengar nggak sih? Belum tepat. Bahasa yang dipakai mudah dipahami oleh pendengar. Oke, 1 itu. Vina, betul. 1, bahasa Ya, mudah bahasanya dipahami. seru. Benar, tadi kan salah satu dari yang saya bilang isinya benar, objektif, dan jelas ya. Terus Vina tadi menjawab bahasanya yang dipakai mudah dipahami oleh pendengar. Yang lain, masih ada 4 lagi. Yang lain? Aji, boleh? Aji, boleh Aji? Silakan menjawab Aji. Aji? Yang off kamera berarti saya anggap tidak hadir ya. Yang off kamera. Ini Rizky, Muhammad Rizky, Abdul Rifki, sama Fikris dari awal tidak ada wajahnya. Andika Dwi. Pak, memiliki klimaks. Memiliki apa? Memiliki klimaks pidato, Pak. Kurang tepat, memiliki klimaks pidato. Kurang tepat ya. Memiliki tujuan, Pak. Ya, memiliki tujuan. Semua pidato memiliki tujuan pasti. Oke, saya kasih bocoran nih. Isi pidato yang disampaikan sesuai dengan tema ya. Ayo, sesuai dengan apa? Para pendengar. Para pendengar. Yang lain, sesuai dengan Tempat. Naskah, Pak. Sesuai dengan naskah. Kurang. Isi pidato sesuai dengan Isi pidato sesuai dengan tema dan tempat. tema dan tempat. Yang lain, kalau kita pidatonya kemerdekaan, nah itu namanya apa tuh? Atau kita pidatonya mengenai tahun baru Islam. Jadi isi pidato memiliki kesesuaian dengan Tema, judul, dan kerangka. Jangan itu lagi jawabannya, kan dibilang yang lain. Ayo, sesuai dengan isi pidato sesuai dengan Waktu, Pak. waktu. Enggak, bukan. Ya. Sesuai dengan kegiatan atau acara yang berlangsung. Ya, isi pidato ini kriterianya ya. Isi pidato sesuai dengan kegiatan atau acara yang berlangsung. Jadi ada 3 nih. Tadi yang pertama ada isinya benar, objektif, dan jelas. Lalu bahasanya mudah dipahami. Lalu yang ketiga, isinya sesuai dengan kegiatan atau acara yang berlangsung. Nah, yang keempat apa? Yang keempat, isinya bersifat mudah dipahami. Nah, tadi udah dijawab, mudah dipahami. Yang lain dong. Bersifat isinya bersifat objektif, Pak. Objektif dan jelas, Pak. Tadi udah isinya benar, objektif, dan jelas. Bahasanya mudah dipahami. Isinya sesuai dengan kegiatan atau acara yang berlangsung. Lalu ini yang keempat, isinya bersifat apa ya? Bersifat apa? Apa, Pak? Rebu. Mengapa? Menghafal. Bukan. Apa sih tadi pertanyaannya, Pak?
kriteria dalam berpidato. Tadi kan 3 udah dijawab. Udah dijawab 3 ya tadi ya. Jelas, isinya itu benar, objektif, jelas. Lalu bahasanya mudah dipahami. Lalu isinya sesuai dengan kegiatan atau acara yang berlangsung. Nah, ini yang keempat. Isinya bersifat atau isinya apa? Isinya bermanfaat bagi para pendengarnya. Nah, 4 ya. Yang kelima, Astagfirullah, ada lagi, Bunda. isinya tidak membuat apa kegaduhan, apa sih namanya itu? Isinya tidak apa? Isinya tidak apa? Isinya tidak membuat pertentangan. Betul. Isinya tidak membuat pertentangan. Yang keenam, bahasanya tadi kan sudah ya, bahasa yang dipakai Gunakan bahasa yang bisa dipahami. Nah, sekarang iya tadi jawabannya udah itu. Ada lagi nih, bahasanya disampaikan dengan sopan dan halus. Oke, yang lain ada lagi? Boleh, nggak apa-apa. Ada yang lagi yang lain? Sopan dan halus boleh. Lembut dan lantang. Lantang nggak sih? Ayo, boleh yang lain menjawab. Bahasanya disampaikan dengan lantang dan jelas. Dengan santun. Lalu bersahabat. Satu lagi apa? Santun, bersahabat. Satu lagi? Rendah hati. Ya. Jadi kriterianya itu yang pertama adalah pidato yang disampaikan sesuai dengan kegiatan atau acara yang berlangsung, ya. Yang kedua, sifatnya atau isinya memberi manfaat kepada para pendengar. Lalu yang ketiga apa? Isinya tidak bertentangan. Tidak menimbulkan pertentangan. Yang keempat, isinya benar, objektif dan jelas. Oke, yang kelima, bahasa yang dipakai sopan. Bukan, sebelumnya. Santun. Dengan dipahami pendengar. Mudah dipahami oleh pendengar. Oke, yang keenam, bahasanya disampaikan dengan santun, bersahabat, dan rendah hati. Betul. Nah, ini saya udah jawaban, bisa jawab nih. Sampai sini mau tanya dulu, silakan yang mau tanya boleh. Aduh. Ayo. Sebelum pertanyaan berlanjut, karena ini termasuk pertanyaan lisan, yang mau bertanya boleh silakan. Tidak ada, saya tanya lagi ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya tanya lagi nih. Sebutkan salah satu ciri-ciri pidato. Ada yang pakai Google. Ya Allah. Ciri-ciri pidato. Satu apa? Satu aja. Setiap orang bisa jawab satu. Tadi sudah dijawab sebenarnya sama Fahri. Masih ingat nggak? Menggunakan kalimat yang jelas, Pak. Bukan, itu masuknya ke ini, ke kriteria kalau tadi. Oh. Ya, yang pertama Fahri jawab, yang tadi itu masuknya kemana, Pak? Nah, itu masuk ke ciri-ciri tadi saya bilang. Memiliki tujuan yang jelas. Betul. Satu, memiliki tujuan yang jelas. Bentar. Kok ngebuk? Isinya mengandung kebenaran. Isinya mengandung kebenaran. 3.
Menentukan tema, Pak. Menentukan tema itu masuk ke dalam cara membuat teks pidato. Nah, yang lagi tanyakan sekarang adalah ciri-ciri pidato. Lalu yang ketiga apa? Tadi sih mengandung kebenaran. Yang ketiga? Cara penyampaian apa sih? Cara penyampaiannya sesuai dengan pendengar. Oke, cara penyampaian sesuai pendengar. Ada yang googling ini? Lalu yang keempat apa? Yang keempat? Bentar, ini ngebuk ya Allah. Yang keempat? Menciptakan tadi yang pertama itu memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua isinya mengandung menciptakan suasana yang eksklusif yang menciptakan eksklusif, suasana yang bukan kondusif, yang bisa kondusif. Tapi yang lebih bagusnya adalah yang efektif. efektif. Ya, efektif. Jadi yang pertama tadi memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua isinya mengandung kebenaran. Yang ketiga cara penyampaiannya sesuai dengan para pendengar. Lalu yang keempat adalah menciptakan suasana yang efektif. Lalu yang kelima apa? Ada 6 juga nih. Penyampaiannya Jelas. iya, lalu apa lagi? Jelas dan menarik. Jelas dan menarik. Oke, Lutfi tadi menjawab ya? Oke. Apa saja siapa yang menjawab? Oke, penyampaian jelas dan menarik. Lalu yang terakhir adalah tadi tuh ada yang kalau suara di belakang harus kedengeran. Intonasi. Nah, apa lagi? Menggunakan intonasi. Lalu apa lagi? Vokal yang jelas. Volume. Artikulasi. Artikulasi. Lalu ada terakhir adalah Volume yang jelas. volume yang jelas. Jadi kalau kalian nanti menyampaikan pidato itu intonasinya ya jelas ya. Intonasinya itu naik turunnya nada. Jadi ada saat nada tinggi, ada saatnya nada rendah. Jangan tinggi terus. Tapi sesuaikan dengan pidato kalian. Lalu artikulasi. Huruf vokalnya jelas, A, I, U, E, O-nya. Lalu volume yang jelas. Jadi kalau memang kalian dalam ruangan, sebisa mungkin atau semaksimal mungkin suara kalian wajib didengar oleh satu ruangan tersebut. Atau kalau kalian di luar ruangan, ya mau nggak mau kalian juga wajib yang namanya pendengar bisa mendengarkan semua pidato kalian. Volumenya ditinggikan, dikencangkan. Oke, sampai sini ada yang bingung kira-kira? Ada yang bingung atau yang bertanya? Saya minta satu orang membacakan pidato yang pernah kalian buat kemarin. Siapa yang membacakan pidatonya? Tri Rahman, boleh Tri Rahman? Tri Rahman? Mana anaknya nih? Hilang kemana? Tri Rahman? Tri Rahman, mana Tri Rahman? Tri? Tri Rahman hilang kemana nih? Oke, kita yang lain dulu. Ke Asril. Asril, boleh bacakan satu pidato kamu yang kemarin sudah dibuat. Biar teman-teman kamu juga dengar. Setelah ini Tri Rahman nih. Baru muncul dia. Ya Asril, boleh buka mic-nya Asril. Azril? Azril buka kameranya dan mic-nya. Yuk Azril, bacakan pidato kamu.
Ayo Azril, mau di luar, boleh di luar. Sambil orasi, boleh Azril. Ayo Azril. Masih ditunggu Azril. Bacakan pidato kamu yang kemarin sudah dibuat. Buka mic-nya. Buka mic-nya Azril, silakan. Bacakan pidatonya. Ya Azril, buka mute-nya. Nah, silakan. Bawa teks gak apa-apa Azril, berarti itu ikutnya ke naskah ya. Pidato dengan metode naskah. Kemana lagi Azril? Mau jalan kemana Azril? Oke, sudah Azril? Bisa dimulai Azril? Oke, bisa dimulai Azril membaca teks pidatonya. Silakan Azril. Ya, Azril silakan. Mulai Azril. Yang lain siapkan ya pidatonya ya. Azril, dengar suara saya Azril? Dengar suara saya? Oke, silakan bacakan Azril. Nggak apa-apa, bawa naskah aja Azril, nggak apa-apa. Bawa naskah. Bawa naskahnya. Sambil nunggu Azril, nanti Azril tetap baca ya. Tri Rahman, silakan Tri Rahman. Tri? Tri kemana Tri? Tri, bacakan Tri. Tri Rahman. Jangan separuh aja badannya kelihatan Tri Rahman. Azril udah siap? Ya, Azril udah siap? Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Tri Rahman. Tri. Tri Rahman. Oke, tetap ya Tri Rahman. Azril nanti baca ya. Sekarang ke Fahri. Bacakan Fahri. Bentar dulu, Pak.
Ya, Fahri silakan. Pidato yang sudah kamu buat. Pak, kan ada tugas tuh 2 kali Pak yang kata teks pidato, itu yang ke-1 atau yang kedua Pak? Terserah kamu. Kamu lebih milih yang mana? Aduh, Mau yang pertama boleh, yang kedua boleh. yang kedua deh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, kepada Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang kami sayangi, kepada Bapak Ibu Wali Murid yang kami hormati, kepada teman-teman yang kami cintai, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat pada Allah Subhanahu wa taala yang senang biasa memberikan kenikmatan serta hadiah pada kita, kesehatan pada kita, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini guna melakukan hari pertemuan sekolah tatap muka. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini semestinya kita dapat sangat berbahagia karena sudah sekian lama kita melakukan PJJ dan hari ini hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Setelah 2 tahun sudah PJJ ini dilaksanakan dan pada hari ini kita telah dapat melakukan sekolah tatap muka meskipun kita harus tetap melakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan untuk teman-teman untuk selalu menjaga protokol kesehatan, lakukan 3M, tidak berkerumun dan tidak menciptakan agar COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas dengan normal. Kita semua pastinya amat sangat menyambut baik sekolah tatap muka ini. Dan saya harap pandemi ini cepat berakhir agar kita dapat beraktivitas dengan normal dan beraktivitas dengan bebas tanpa adanya jaga jarak dan semacamnya. Hadirin hadirat, sekian pidato dari saya pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kata yang menyinggung saya tidak bermaksud melakukannya. Saya Fahri Aditya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Bagus, Fahri. Hasil karangannya bagus. Itu salah satu contoh dari Fahri ya. Teks pidato. Saya sudah suruh membuat 2 teks pidato ya. Yang satu temanya bebas. Yang satu temanya mengenai pertemuan tatap muka. Jadi terserah kalian nih mau pidato yang mana. Yang anggap kalian itu lebih menarik pidatonya. Oke, sekarang Asril. Ayo Asril. Udah siap kan Asril? Pidato dari Asril. Belum, Pak. Oh, belum lagi. Kan tadi udah dikasih contoh tuh sama Fahri itu. Oke, ayo Asril. Tri Rahman udah siap, Tri Rahman? Sudah pasti dong. Ya, Tri. Jangan hanya minggirin pundak aja, Tri. Ya, Tri. Oke, coba contoh yang lain. Ada yang mau berpidato atau menyampaikan pidatonya? Boleh, silakan ajukan. Silakan. Lendra, boleh Lendra? Dari tadi tidak ada suaranya Lendra. Boleh?
pidato kamu silakan bacakan untuk teman-teman di sini. Mau yang pertama boleh atau yang kedua boleh. Lendra. Lendra. Dengarkan suara saya, Lendra. Lendra. Lendra, jangan pura-pura tidak dengar ya, Lendra ya. Yang lain aja, Pak. Kenapa yang lain? Kan kamu udah bikin, udah buat. Kamu udah buat loh. Ada yang lain boleh silakan. Azril. Boleh Azril silakan. Saya sudah mengirim link absen ya di kolom chat ya. Silakan kalian absensi di kolom chat. Buka Google Form-nya nanti. Oke, satu lagi Vina. Ayo Vina. Teks pidato kamu boleh ditampilkan. Dibacakan. Saya, Pak, punya saya. Iya, punya kamu. Setelah ini siapkan ya. Setelah ini Seva. Iya, Pak, bentar ambil buku dulu. Setelah ini Seva ya. Seva bacakan teks pidatonya. Tanpa Teks pidato yang sudah dibuat. Ada ya, ada 2 teks pidato yang sudah kalian buat. Yang pertama itu temanya bebas, yang kedua itu mengenai pembelajaran tatap muka. Oke, silakan Vina. Oh, bentar. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Pertama yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepsek Muhammadiyah 27. Kedua yang saya sayangi serta hormati guru-guru SMP Muhammadiyah 27. Dan terakhir seluruh teman-temanku Muhammad yang saya sayangi. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan suri tauladan dan kita pencerahan kita, panutan keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah akan menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui pada hari ini kita semua mengetahui bahwa hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 17 Agustus. Maka hari itu marilah kita sebagai penerus perjuangan para pahlawan yang gugur untuk kemerdekaan ini untuk tetap semangat dan membuah semangat patriotisme dalam diri kita, karena dengan semangat inilah kita dapat meneruskan semangat cita-cita para pahlawan kita yang telah gugur untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya harap agar semua kalangan masyarakat untuk dapat menempuh rasa patriotisme terhadap kemerdekaan ini. Mari kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan rasa idealisme kenegaraan yang tinggi. Menjunjung arti kemerdekaan yang dengan susah payah pahlawan kita gugur untuk merebut arti kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi ya, Seva. Satu lagi. Saya jelaskan. Seva. Silakan Seva. yang lain aja. Kamu. Yang lain aja. Semua yang lain saja nanti.
Ya, siapa? Kan udah bikin tadi kemarin. Ya, siapa? Yang lain aja. Kamu kenapa emang? Nggak apa-apa. Ya udah kamu aja. Sini juga kamu, bukan yang lain. Ya, siapa? Nabil Alruf mana nih Muhammad Nabil? Satu lagi terakhir. Siapa? Ayo, Azril. Terakhir Azril. Belum Pak, masih belum Pak. Belum terus. Oke. Saya jelaskan dulu nih. Dalam pembuatan teks pidato itu awalnya itu memberikan salam ya. Tadi kan strukturnya ada 3, ada pembuka, isi pidato, dan penutup. Nah, di awal itu pembuka itu kalian ada ucapan yang namanya ucapan terima kasih. Lalu setelah itu ada ucapan puji syukur. Lalu sholawat. Kalau yang beragama muslim, maka ucapkan sholawat dan salam. Lalu masuk ke struktur berikutnya, yaitu struktur isi pidato. Nah, kalau kalian contohnya yang tadi, contoh Fahri menjelaskan masalah PTM, yaitu isi pidatonya mengenai pertemuan tatap muka. Atau tadi Vina mengenai kemerdekaan. Bisa isinya yaitu contoh ambil salah satu adalah 17 Agustus nih. Ya isinya mengenai kemerdekaan Indonesia. Apa aja itu? Atau kalian bisa mengibaratkan kalau sekarang itu kemerdekaan seperti apa? Nah, itu isinya sudah ada semua. Isi itu tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi mau 2 paragraf, mau 3 paragraf, mau 4 paragraf. Intinya sesuaikan dengan waktu yang kalian berikan. Kalau memang diwaktukan 10 menit, ya berarti kalian bikin pidato yang 10 menit. Nah, lalu yang terakhir adalah penutup. Penutup pidato. Nah, penutup ini isinya yaitu permintaan maaf. Atau bisa juga memberikan amanat atau pesan. Dari pidato yang kalian sampaikan ada pesannya. Untuk apa pidato yang kalian sampaikan itu? Nah, lalu permintaan maaf jika memang ada kesalahan kata atau kalimat yang disengaja maupun tidak. Lalu yang terakhir adalah ucapkan salam. Ya, itu pembuatan pidato. Mungkin ada beberapa yang sudah paham mengenai pembuatan pidato karena sudah melihat contohnya cara pembuatan pidato, lalu struktur-strukturnya. Itu, seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya? Sampai sini ada yang mau tanya? Masalah pidato? Tidak ada yang mau tanya? Cukup Pak Yasir ya? Bagaimana Pak Yasir? Cukup, boleh Pak Yasir? Oke. Jika memang tidak ada yang bertanya, nanti saya akan adakan ulangan sebelum PTS. Jadi mengenai bab pidato juga. Nanti soalnya saya bisa kirim melalui Google Form atau pakai Quizzes. Dan tolong simak baik-baik materi yang sudah pernah saya sampaikan. Itu nanti masuk ke dalam nilai pengetahuan kalian. Cukup Pak Yasir ya? Sampai sini Pak Yasir ya? Oke. Baik. Materi kali ini cukup. Terima kasih untuk Pak Yasir sudah menjadi supervisi pelajaran Bahasa Indonesia saya hari ini. Mohon maaf jika saya ada banyak kesalahan, kurang lebihnya. Terima kasih untuk anak-anak kelas 93 sudah mau bergabung, sudah bisa bergabung dalam acara Zoom meeting pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks pidato. Semoga ilmu yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ke depan, untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum Zoom meeting ini berakhir. Saya pimpin berdoa dimulai.
selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih Pak Yasir. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.